Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 1412. Ini kalau misalnya ada pantulan ring light di kacamata aku, mohon maaf ini aku masih bingung nyari settingan lampu soalnya nih. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa bikin konten toko update lagi nih. Udah berapa lama ya terakhir aku bikin toko update ya? Udah hampir setahun, lebih dari setahun ya kayak udah gak bikin kontennya. Ya gimana ya, aku emang baru dapat momentumnya sekarang sih, dan karena kebetulan ini banyak bahasan yang pengen aku bikin di konten toko update, ya udah aku bablas aja sekarang daripada nggak kelaksana sama sekali. Ya minimal udah direkam dulu lah. Tapi ini tapi aku sebenarnya mohon maaf dulu ya kalau misalnya gambarnya agak burik ini. Nanti aku pengen nunggu ini kan aku mau bahas Kentere Bikun yang terbaru kan, perihal kamera tergacar dan yang lainnya lah ya, minimal yang ada yang aku jadikan yang pengen aku jadi poin bahasan lah. Tapi kalau misalnya gambarnya buruk, aku mohon maaf soalnya aku memang ini rekamannya langsung rekaman biar gak ada utangan rekaman gitu loh. Jadi kalau misalnya kurang nyaman sama gambarnya buruk, jadi mohon maaf dulu karena aku memang belum nemu gambarnya versi HD-nya. Jadi langsung aja aku mulai toko update part berapa ya aku lupa ya, pokoknya toko update terbaru. Dan yang di sini bakal aku bahas bakal fokus ke hal-hal yang mungkin bakal muncul di kamera tergacar episode 32 ya, 32 atau berapa sih aku, episode terbaru yang bakal tayang minggu ini. Dan di sini aku mulai dari scan pertama ya. Di sini ada beberapa hal yang notabene mungkin juga sudah dikuat di episode sebelumnya, di episode kemarin ya, yaitu perihal kemunculan dari sosok ini big boss baru dari kamera tergacar, yaitu si Darking Gigis ya namanya. Dan di sini ini aku rada salvo gara-gara gaya duduknya sini, tiba-tiba jadi Heihachi dia. Heihachi atau Reina di Tekken 8 nih, gaya duduknya kayak gini banget gitu. aduh. Tapi ya cukup bagus sih, karena di sini kesannya dia sebagai big boss yang mengintimidasi cukup kerasa lah ya kalau bagiku pribadi ya. Dan di sini juga ada tampilan di mana ya ini ada bagian di gambar sebelah kiri bawah ya, kiri bawah ada bagian di mana si Atropos sama Kloto kayak lagi berlutut di depannya Darking Gigis ya, memang menunjukkan kalau dia itu benar-benar big boss-nya gitu loh. Dan di gambar atasnya juga ada ini yang muncul di episode kemarin ya, yaitu si Kloto Rebis. Dan ya memang tidak gimana pun ini benar-benar kayak karakter Mortal Kombat sih. Dan juga ada foto di sampingnya ini, kalau nggak salah ini juga aku agak kurang jelas sih, ini kayak nama burik banget gambarnya. Tapi ini kalau nggak salah ada pertarungan antara Kloto Rebis sama Atropos lagi, antara Kloto Rebis sama Lachesis kalau nggak salah. Ini kalau aku sih kayaknya Lachesis yang bertarung sih. Dan kalau aku nggak salah lihat dia pakai ini, nggak tahu dia pakai Valva Racer atau enggak ya kan, soalnya di episode sebelumnya si Lachesis sudah dapat juga sudah punya Valva Racer kan. Dan ini juga nyambung di scan-nya ini, karena di scan ini bakal ada ini mungkin hal yang bakal terjadi di episode berikutnya ya, yaitu antara ini ada battle yang cukup unik, yaitu team up antara Spanner sama Lachesis ya, di mana si Spanner berubah jadi Kamen Rider Valvarado, dan juga di sini Lachesis berubah jadi Valvarado biasa lawan Kamen Rider Glare. Dan di sini ya tahulah kalau Kamen Rider Glare ini adalah Kamen Rider Glare versinya Mimei, salah satu anggota 300 ya, yang merupakan petingginya organisasi 100 yang dari universe-nya Kamen Rider Legend. Di sini juga ternyata akhirnya sekian nama ya, Lachesis dapat vaksin lagi, dan sekali dapat vaksin ini dia langsung jadi Valvarado loh. Tapi ya agak disayangkannya Valvaradonya ya Valvarado yang normal, Valvarado yang muncul di awal-awal seriesnya Gacar. Jadi ya nggak ada kayak perbedaan yang bener-bener signifikan gitu antara Valvarado versinya Spanner sama Valvarado versinya Lachesis. Ya bener-bener udah ya ketiplek mirip gitu. Padahal aku berharapnya gini loh, oke kalau memang pakai aku nggak masalah kalau Lachesis jadi Valvarado ya, cuma ya minimal dibuat sedikit berbeda gitu, karena kan juga usernya udah beda gitu. Dan mungkin jadi pertanyaannya, gimana Lachesis bisa berubah jadi Valvarado? Padahal soalnya kan kartu Medwheel-nya ada di Spanner kan, ada di si Spanner. Ya bukan Medwheel lagi sih, kan Medwheel-nya kan berubah jadi Mahawil kan, buat jadi Kamen Rider Valvarado. Jadi ya di sini mungkin teorinya ya kemungkinan besar, dan ya ini mungkin pasti kejadian sih kayaknya, yaitu si Lachesis itu mungkin pakai replika Micard kan, nggak salah. Kemarin aku sempat lihat sih di video Tongsatsunya Agan Reza, kalau di
Red Dragon Trading Card phase terakhir yang phase 4 ya, yang katanya bakal jadi phase terakhir itu ada Mad Wheel Replica Card. Feelingku Silakesis bakal pakai kartu itu. Jadi ya mungkin pas dibaca kartunya ya secara teknis kan juga sebenarnya kalau versi kartu mainannya ya itu kan secara kode kan sama aja kayak Mad Wheel biasa. Jadi pas dia dimasukkan anggap kata ya kartu Mad Wheel Replica Card-nya dimasukkan ke Valvarasa ya dia bakal ngebacanya sama kayak pas pakai Mad Wheel biasa. Jadi ya bapak suaranya bakal sama-sama aja, cuma kartunya doang yang beda aja. Itu wujud kartu fisiknya aja yang beda. Dimana kalau Valvarado versi Spalter kan pakai Red Dragon Card, sementara kalau versi Lachesis dia pakai Replica Card. Itu doang sih. Dan ya cukup fan service juga, ngasih fan service lah karena ada duo Valvarado di sini. Dan apalagi di bawahnya ada bagian di mana mereka berdiri di belakang di depan ledakan gitu ya. Sepertinya ledakannya karena mereka habis mengarahkan kamera glare sih kayaknya ya. Jadi pas beres ini cukup epic sih, kayak lihat kamar dari Valvarado sama Valvarado itu berdiri jajaran gitu. Jadi ya cukup fan service lah ya. Meskipun ya agak aneh juga ya, kayak Valvarado yang notabene bulky dipakai sama Lachesis yang notabene cewek. Jadi kayak kurang cocok aja sih kalau menurutku pribadi. Ya tapi ya gimana, mau memang Toei menginginnya demikian. Ya jujur aja aku memang berharap Valvarado-nya beda gitu sih. Anggap aja kayak gimana ya, kalau mungkin ibarat kata ya minimal kayak inilah, kayak duo Engine Bros sama Remocon Bros. Kalau di Kamen Rider Build kan basically kan mereka itu Kaiser sama Ray Kaiser dari movie yang notabene helmetnya di repaint kan. Jadi Kaiser sama Ray Kaiser itu warnanya merah sama biru. Nah kalau si Engine Bros sama Remocon Bros ini warnanya hijau sama putih. Jadi ya, minimal ada sedikit beda. Tetap sama bentuknya tetap sama tapi ada sedikit perbedaan gitu loh. Aku berharapnya gitu sih, tapi ya mau dikata ternyata bentuknya sama aja kayak gini. Jadi ya sudahlah, turut ya nikmati aja lah gak usah terlalu banyak tempat. Jadi ya toh juga fan service-nya sih nggak dapat kan, yaitu team up-nya duo Valvarado di sini. Dan di sini aku lanjut ke scan kedua ya. Di scan kedua ini perihal detail dari trio 300, yaitu trio pemimpinnya organisasi 100 yang sudah dimunculkan di akhir episode kemarin, yaitu si Saigetsu, Tasogare sama Mime ya, aku lupa namanya. Dan di sini juga diperlihatkan lagi nih wujud ridernya mereka masing-masing. Kan mereka bisa berubah jadi wujud Dark Rider terdahulu kan, di mana si Saigetsu jadi Dark Kiva, terus juga si Tasogare jadi Eternal, dan juga di sini si Mime jadi Glare, tapi Glare versi cewek. Ya mirip-mirip ini ya kayak aku jujur awal pas nonton di preview aku kira Glare Soul ini karena memang nggak begitu diperlihatkan secara lama kan, kayak cuma diperlihatkan singkat banget. Jadi aku kira Glare Soul, karena ya Glare Soul sama Glare biasa kan ya agak jauh beda kan, cuma aksi digitalnya aja bedain gitu loh. Dan di sini juga dilihatnya ya siapa aja yang bisa dibilang jadi samsaknya mereka bertiga. Di gambarnya yang sebelah kanan ini ada ini Glare lawan Valvarado, terus juga bawahnya ini Dark Kiva lawan Gachar Super Gachar Cross X-Rex ya ini kalau salah yang jadi samsaknya ini. Terus juga di sebelah kiri ada kalau nggak salah Eternal lawan Gachar Steam Hopper ya ini. Oke. Ya benar. Eternal lawan Gachar Steam Hopper. Ini ya seperti aku bilang kemarin. Ini enggak di mana-mana dia muncul loh, Eternal selalu aja makan korban. Double di movie itu saya double kena, di seriesnya CEO juga CEO kena, CEO sama aku aja lebih tepatnya ya yang kena. Di Gachar sekarang juga demikian, di Gachar yang jadi samsaknya Eternal ini Eternal bener-bener edan sih. Nggak salah aku jadiin rider favorit. Ya memang ini beneran ya faktanya. Aku dari ini intermezzo aja ya dikit ya, di antara semua rider yang ada sejauh ini ya, kalau bicara soal rider secara keseluruhan, favorit itu kan rider Eternal loh. Dari semua rider yang ada ya, favoritku memang dia. Karena memang kesan intimidasinya bener-bener dapet loh si Eternal. Makanya aku bilang dia keren, meskipun dia itu rider jahat ya. Tapi menurutku keren loh dari semua aspek ya. Eternal itu aku paling suka memang. Dan di sini juga diperlihatkan masing-masing legend rider kartu legend ridernya, legend rider ya bisa dibilang. Legend ridernya Eternal, terus juga Dark Kiva sama Glare. Ini aku jujur aja ya,
Kalau aku kan juga ngoleksi kartunya kan, tapi kalau untuk kartu Legend Rider aku nggak terlalu ngincer sih, karena memang selain mahal dan juga aku malah fokus juga bukan ke sana. Tapi aku lihat desain kartunya Dark Evo kok aku malah kesel-kesem ya lihatnya. Ini keren loh soalnya, meskipun agak buruk tapi aku bisa lihat ini desainnya kalau menurutku sih lumayan keren lah ya. Eternal sama ini, Eternal sama Dark Evo itu keren menurutku desainnya. Dan oh ya di sini juga ada ini cukup kejutan lah ya, karena ada Kamen Rider Arc One. Ini pertanyaannya siapa yang jadi Arc One di sini? Kalau Trio 300 kan jelas kan mereka jadi siapa aja ridernya. Nah di sini Arc One ini siapa gitu? Kan kalau misalnya Big Boss yang muncul di spin off itu yang apa yang diperankan sama si Robin Furuya, aktornya Astorius di Kamen Rider Saber itu kan dia jadi Kamen Rider Parallax kan. Nah ini si Arc One siapa usernya nih? Masa iya si aktornya apa si Astorius itu balik lagi? Ini Astorius yang aktornya ya, bukan Astorius yang Saber. Aku nyebutnya Astorius aja karena memang dia belum ada namanya. Apalagi di sini juga ada wujud yang ini wujud apa gitu aku pas lihat pertama kali. Ini kamera Arc One, jelas Arc One sih karena dia pakai Arc Driver One, jadi Arc Driver yang sudah ditancapkan sama Arc One Key. Tapi kok bentuknya kok malah jadi acak-adut kayak gini, ini aku batinku. Malah ini apa mirip-mirip Malgam itu sih kalau aku bilang loh ya. Ya Malgam yang notabene hasil dari peleburan dua kemi itu loh. Ya peleburan dua kemi dalam satu tubuh. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang ini kayak power up-nya Arc One juga aku agak tengah-tengah lah ya. Kalau bilang, wah ini final form-nya Arc One ya sebenarnya nggak salah sih. Tapi nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar karena kan cuma muncul di sini doang. Katanya sih, aku sempat nyaris jadi infonya. Katanya namanya Arc One Malgam ya, Malgam belum ada hitungannya ini. Jadi kayak gabungannya kamera Arc One sama Malgam. Jadi gimana ya? Konsep teknologi digabung sama alchemy. Kok unik ya kalau menurut gue ini agak unik sih. Ya oke, langsung lanjut ke scan ketiga. Di scan ketiga ini juga ini ada muncul lagi variasi Fire Gachard ya, dan di sini yang muncul adalah Kamen Rider Fire Gachard Exito Mighty. Nah ini gimana ya aku bilangnya ya, ya kalau Exito Mighty kan udah muncul di spin off kan, yang dia kalau kata si Gachard pakai kartunya Kuga sama Vice ya. Nah di sini muncul lagi tapi versi Fire Gachard, dan menurutku agak gimana gitu ya, kayak jomplang banget gak sih warnanya, yang notabene ya Exit Bike ini kan warnanya kan full emas kan karena memang dia kategorinya form Legend Rider, tapi tiba-tiba ketimpa warnanya Fire Gachard yang dominan biru sama orange, jadi kayak dibilang jelek ya nggak sepenuhnya, dibilang bagus juga nggak bagus-bagus banget, tapi ya juga nggak jelek-jelek banget ya, menurutku biasa aja sih ya. Kalau menurutku pribadi sih biasa aja, karena ya ini juga munculnya mungkin cuma buat muncul sebentar doang sih, jadi kayak mungkin kayak mau ngasih kilas balik dikit lah ya ke apa, kayak ngasih kilas balik dikit ke spin off-nya Gacha vs Legend, dimana kan juga form itu muncul di situ. Dan aku malah penasaran sih kira-kira ini kalau apa namanya Exito Mighty aja dapat versi Fire Gachard-nya, variasi form lainnya dapat nggak ya, yang apa namanya full rocket sama Cyclone Tatoba kalau salah ya, itu mereka bakal dapat versi Fire Gachard-nya atau enggak. Aku penasaran jujur aja. Dan jika ini ada scan ya, ini kayak kemunculannya Kamen Rider Legend, sepertinya mungkin bakal muncul yang ini apa foto yang diambil buat kemunculannya di episode berikutnya ya. Jadi ya gak terlalu penting juga sih, karena memang hal ke sana, tapi bukan itu yang apa jadi pada utamanya lah. Dan ini juga ini ada scan lain dari Kamen Rider Legend, yaitu di sini bakal juga ada pertarungan yang cukup fanservice ya antara Kamen Rider Legend lawan Kamen Rider Arc One. Nah ini loh pertanyaannya, ini Kamen Rider Arc One-nya siapa gitu, yang jadi Arc One-nya siapa? Kalau Trio 300 kan sudah ada wujud ridernya sendiri-sendiri. Nah ini siapa yang jadi Arc One? Kalau misalnya jadi ini teori ngawur aja sih ya. Kalau misalnya yang jadi Arc One adalah si Batora alias si apa? Ini apa Kagiki versi Universal Legend yang jadi asistennya dia. Plot twistnya rada gimana sih? Tapi ini teori ngawur aja sih, jadi gak usah terlalu dimakan mentah banget. Dan sini juga ada banyak variasi form lagi ya, dari variasi Gorgeous formnya si Kamen Rider Legend. Jadi ada Kamen Rider Gorgeous Decade sama Deno juga bakal comeback lagi di sini.
Jadi kedua form gorgeous yang muncul di spin off ini sepertinya bakal muncul lagi di episode berikutnya ya. Dan di sini ada 4 variasi lagi ya. Kan ya tahu sendiri kalau Kamen Rider Legend itu punya kemampuan untuk berubah jadi rider terdahulu, tapi ada ornamen khasnya dia, ornamen khasnya Legend. Jadi di sini ada 4 sih ya. Ada Gorgeous Agito, Gorgeous Vice, terus Gorgeous Kiva, sama ini paling gede sendiri ya, Gorgeous Kabuto. Aku malah penasaran karena mereka kayak masang pose khasnya masing-masing, apalagi si Kabuto ini apalagi si Gorgeous Kabuto yang pose 1, 2, 3 letter kick itu kayak gimana, aku penasaran sih. Ya, oke, lanjut lagi ke scan keempat. Nah ini ini scan keempat ini yang detail lebih lanjut dari si Kamen Rider Legendary Legend, yaitu final formnya. Dan di sini yang jadi samsaknya ini samsaknya si Darkiva versinya Saigetsu. Ya gimana ya, kalau aku pribadi sih, ini aku juga belum pernah ngasih komentar ya formnya ini desainnya gimana. Kalau menurutku pribadi ya, kalau menurutku pribadi megah banget malah ini formnya. Tapi at least ya untuk form Legendary Legend ini setidaknya lebih terkonsep. Kalau misalnya ya, misal dibandingkan sama Decade Complete 21, ini lebih baik sih, jauh lebih baik bahkan. Karena apa? Dia memang ada kartu nempel di badan dia, tapi setidaknya lebih tertata gitu. Kalau Decade Complete kayak asal banget nempelnya kan, sampai jubahnya kayak jubah terpal pula. Kalau si Legendary Legend ini setidaknya lebih tertata ya, jadi lebih tertata, lebih terkonsep kan. Dan juga kenapa kalau kartunya melingkar di lehernya gini? Ya karena ini mungkin nyambung sama tema ridernya. Si Kamen Rider Legend kan kalau dari segi tema hewannya dia lebih ke singa kan. Jadi ya ibaratnya kayak surai singanya lagi ngembang gitu loh. Jadi ya bener-bener kayak mempertegas kalau form ini bener-bener gagah gitu loh. Kayak layaknya singa jantan yang surainya tebal banget. Mungkin kayak gitu ya konsepnya. Kalau aku pribadi aja gitu. Dan jika di sini juga dibayangkan gimana ada semuanya ditempel ya, yaitu si Legend Kamen Rider ya namanya. Ya cuma nempel gitu doang sih, jadi kayak Legend Kamen Rider-nya ditempel di tengah, jadi otomatis si bakalnya Legend Driver tuh pindah ke samping. Ya mirip-mirip Decade apa jadi form Decade Complete, dimana kalau Decade Complete kan Keito-nya dipasang di tengah belt, sementara si core-nya yang putih itu kan dipindah ke samping. Dan ini juga ada ability namanya Legend tetap bisa kepake lah, yaitu dimana dia bisa berubah jadi rider terdahulu. Cuma di sini bedanya dia berubah ke versi final formnya, dan di sini yang ditunjukkan ada berapa nih? 3 ya, ada 3 varian. Namanya apa ini kalau nyebutnya apa? Aku masih belum tahu. Apakah ada nama ala-ala Gorgeous kayak basic formnya kita atau gimana, aku nggak tahu ya. Tapi di sini sih dia bisa berubah jadi 3 final form ya, dan 3 final formnya ini mewakili 3 era masing-masing loh. Yaitu ada Decade Complete, Build Genius, sama Zero Two. Ini aku nggak tahu ya konsepnya gimana, karena sepertinya kalau munculnya kayak gini pasti ada konsepnya gitu loh. Tapi ya yang aku baca, yang aku tebak sejauh ini sih ya ini perwakilan 3 era ya. Kayak Decade Complete mewakili HCV 1, Build Genius mewakili HCV 2, dan juga Zero Two mewakili Reiwa. Aku lihat sih kayak gitu ya. Kalau dari dari yang kayak konsep yang aku kira-kira lah gitu. Kalau ini konsepnya gimana. Dan untuk scan-nya udah sampai situ aja sih ya. Dan ini ada scan tambahan aja sih yang perihal ini tambahan aja ya, kayak intermezzo dikit, yaitu perihal katanya bakal ada crossover antara ini di Super Sentai bakal Kamen Rider, yaitu crossover antara Boom Boom Ger sama Goonjer. Katanya mereka bakal dapat crossover di sini. Ya, aku belum dapat info lebih lanjut sih kalau crossovernya Boom Boom Ger sama Goonjer ini. Apalagi juga ini ada satu lagi. Aku sempat dapat info kalau katanya Kamen Rider Gachet sama Boom Boom Ger bakal dapat movie crossover juga. Ya, ala-ala superhero Taisen gitu lah ya. Tapi ya itu infonya juga masih dikit sih, jadi aku masih belum masukkan di sini. Ya aku kasih berita singkatnya aja lah ya. Kalau misalnya ya kayak biasanya, kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin aku ada yang keliru ya ralat aja di kolom komentar kayak biasanya. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini, subscribe di channelku kalau kalian suka dengan membantu di channel ini, dan seperti biasa kirim kritik dan sarankan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.